Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bismillah ya semuanya, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera gitu ya. Nah, tema kali ini saya akan membahas dan sharing tentang eh, kekuatan ego, gitu ya, kekuatan ego. Pada umumnya banyak membicarakan atau punya paradigma ego itu sesuatu yang salah gitu ya. Jadi ada yang bilang eh, jangan 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 ego gitulah misalnya gitu ya. Atau turunkan egonya, atau malah ada yang bilang menghilangkan ego gitu kan, ada yang bilang begitu juga. Jadi kita akan membahas ego tuh lebih dalam gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah ya tentang menilai ego itu. Jadi teman-teman semuanya, ego itu tentunya kita butuh banget karena kita diturunkan kita tuh siapa sih ya? Kita tuh kan makhluk spirit ya sebetulnya. Makhluk spirit yang akhirnya datang ke bumi ini perlu wadah gitu ya. Sehingga bisa berkehidupan di sini. Bayangkan kalau tidak ada wadahnya, tidak ada jiwanya gitu kan, tidak ada egonya. Itu gimana tuh ya? Kita itu, diri kita yang sebenarnya itu merasakan kehidupan ini. Itu nggak bisa. Jadi ego itu sesuatu yang alami. Hanya saja ego seperti apa gitu ya, yang destruktif atau konstruktif. Ego yang merusak atau yang membangun, menciptakan sesuatu. Ini yang lebih kita amati gitu ya. Gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa saya juga share tentang hal ini? Eh, saya hanya ingin mengingatkan bahwa mungkin banyak yang mengalami di saat ini penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, juga mungkin tidak semua, mungkin teman ada beberapa eh, juga ada apa mungkin ada juga keputusasaan gitu ya di situ. Jadi ada beberapa yang mengalami tantangan-tantangan yang sedang terjadi pada saat ini gitu kan. Nah, ini yang mau saya sharing, ingin saling menguatkan lah gitu kira-kira. Nah, apa yang perlu dikuatkan? Salah satunya adalah ego. Kalau ego kita lemah pada saat ini, kita akhirnya akan menjadi pribadi yang putus asa. Ya, putus asa, terus mungkin kehilangan semangat ya pastinya gitu ya. Terus kehilangan kreativitas, kehilangan apa ya? Ya banyak hal gitu ya. Sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai manusia gitu ya. Nah, saya akan share yang kita akan ulang lagi, mengingatkan ke teman-teman yang baru gabung ya, kita bicara atau membahas ego gitu ya. Ego itu ada di mana sih? Nah, ini salah satu bapak psikologi namanya Carl Gustav Jung, atau sering dibilang sering dipanggil Jung gitu ya. Bapak Jung, Mr. Jung. Uh, ini adalah diri kita. Ya, ego itu ada di mana? Ada di sini. Jadi ini ada garis titik-titik ya, titik-titik. Nah, itu adalah yang langsung bertatap muka, langsung merasakan bersentuhan dengan dunia, dengan kehidupan, yaitu ego dan persona. Persona itu adalah topeng-topeng kita. Ya, jadi ego itu dibalut oleh topeng-topeng. Oleh topeng-topeng misalnya ya bisa prestise, ya bisa status, bisa style kita ya dan lain sebagainya. It's okay topeng-topeng itu dipakai asalkan
topeng-topeng ini disadari dan tentunya diperuntukkan untuk bermanfaat gitu ya. Ya saya juga pakai topeng juga gitu ya. Cara ngomong saya, ego yang pakai topeng juga dan lain sebagainya. Nah, asalkan konstruktif is okay gitu kan. Nah, ada juga yang dirinya itu tidak menyadari bahwa itu topeng. Misalnya ada yang menaruh topengnya itu di status, ya. Jadi dirinya itu ditopengi status gitu ya. Nah, ketika statusnya itu nggak ada, itu hilang, ya. Hilang kepercayaan dirinya, hilang dan lain sebagainya. Ada juga yang topengnya di hartanya, ya, di kepandaiannya, ya, gelar-gelarnya dan lain sebagainya. Ketika itu nggak ada, ya, itu dirinya jadi apa ya? Jadi kehilangan arah, bisa kehilangan pegangan. Jadi ada juga yang suka bilang power syndrome gitu kan dan lain sebagainya. Karena kekuatan dirinya itu ada di statusnya itu atau di topengnya itu. Nah, topeng itu sadari oleh kita itu adalah hanya topeng ya, dipakai dan kita bisa kapanpun bisa lepas. Nah, kita harus menyadari diri kita bukan itu, bukan yang sebenarnya gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ada yang personal unconscious. Personal unconscious itu adalah diri kita yang terbentuk dari orang tua kita, dari lingkungan dan lain sebagainya itu kebentuk. Tentunya kalau dibahas ini lebih dalam nggak akan cukup waktu karena ini banyak banget ya. Ini pelajaran yang sebenarnya lebih dalam. Cuma saya mengenalkan ego itu ada di mana, itu di permukaan langsung yang berkaitan dengan dunia ini gitu ya. Jadi yang di bawah ini yang namanya self itu adalah diri sejati kita, tidak akan muncul ke dunia ini jika tidak ada ego, ya. Kalau di situ lihat ada garis ya lurus antara self dengan ego, itu adalah perwujudan manifestasi. Jadi semuanya itu termanifestasi di egonya gitu ya di situ. Nah, sekarang yang diperlukan di dunia itu yang diterima oleh banyak orang kebermanfaatannya misalnya gitu ya, itu adalah ego yang terbimbing atau yang selaras dengan self-nya ya, dengan diri sejatinya. Nanti kita akan belajar berkomunikasi dengan self gitu ya. Setidaknya apa ya, bisik-bisiknya kedengaran lah minimal gitu ya, bisik-bisiknya kedengaran. Oke, jadi itu letaknya ego. Nah, kemarin udah tahu juga ya ada ego juga terbentuk dari ada tiga ya, ego orang tua dan ego anak kecil. Ini hanya sebutan aja, bukan orang tua, tapi tipenya ya, tipe ego orang tua itu kita punya tiga nih gitu ya. Namanya adalah ego orang tua. Ego orang tua itu kalau di bahasa Inggris kan sebenarnya sih super ego ya, super ego namanya. Ada ego yang tengah-tengah itu ego dewasa, ada ID kalau di pelajaran Sigmund Freud ya itu. Tapi ini kalau di Indonesia kan agak rancu juga, ini perlu dijelasin. Jadi kalau ego orang tua itu yang mengajarkan tentang norma-norma, aturan dan lain sebagainya ya, benar salah dan lain sebagainya. Anak kecil itu ego yang merengek-rengek, yang meminta kepuasan-kepuasan dan pengen cepat gitu ya, pengen cepat dan mungkin juga ada keserakahan ya. Jadi hal ini perlu disadari gitu ya. Nah, kita terus menerus untuk berlatih menjadi ego yang dewasa ya. Ego dewasa itu adalah ego yang bijaksana. Jadi dalam menentukan, memutuskan, menghadapi masalah atau tantangan yang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Nah, jadi apakah ego itu perlu dihilangkan atau dihancurkan? Tentunya tidak ya. Kalau tidak ada ego, kita tidak akan bisa hidup malahan gitu ya. Karena ego ini adalah sistem kepribadian untuk bertahan hidup ya. Jadi ego penting banget ya. Jadi jangan menghilangkan ego tapi mengendalikannya. Itu yang paling
penting ya, itu yang paling pentingnya. Oke, jadi ego juga adalah wadah untuk berekspresi ya. Kan ada ekspresi Dani senyum dong, itu kan ekspresi. Tanpa ego, tanpa ada memori ego tentang ekspresi senyum, saya tidak bisa, akan bingung ya. Nah, dari mana saya bisa senyum? Karena ada data di jiwa saya, di ego saya tentang ego senyum, ego senang, ego dalam memberikan ekspresi seperti itu ya, dan membangun konsep kepribadian. Nah, di sini penting, ego kita ini yang terbangun itu selama ini ego yang seperti apa ya? Apakah ego yang dimampukan ya? Apakah ego yang saya merasa beruntung, merasa kuat, merasa bisa menghandle apapun itu tantangannya gitu ya. Saya adalah jiwa yang atau ego yang optimistik gitu ya. Atau sebaliknya, itu apa yang dibangun selama ini. Ini sangat penting karena akhirnya konsep kepribadian diri ini yang ada di ego ini yang akhirnya bersentuhan langsung dengan permasalahan, persoalan atau tantangan yang kita hadapi gitu ya. Jika ego itu lemah ya, jika lemah karena lemahnya konsep kepribadian. Jika ego itu kuat karena kuatnya konsep kepribadian yang dibangun selama ini. Nah, oke, jadi ini juga termanifestasi ketika mempunyai keinginan dan kebutuhan, ya. Ego tuh apa sih keinginan atau kebutuhan? Ya, itu juga ego. Nah, sekarang apakah ego kita ini lebih banyak karena keinginan atau sesuai dengan kebutuhan? Ini juga perlu dibedakan. Oke. Jika tidak dimiliki, maka kita tidak memiliki keinginan untuk mencipta, beradaptasi, dan berekspresi. Jadi kalau tanpa ego, nggak bisa gitu ya. Karena itu kendaraannya diri sejati kita. Nah, ego perlu dikendalikan dan terbimbing oleh diri sejati. Ya, nanti kan kita praktek ya, seperti apa agar ketenangan dan kesejahteraan meliputinya. Jadi ketenangan yang paling penting, kesejahteraan itu akhirnya semua baik-baik aja maksudnya, gitu ya. Jadi semua tercukupi, gitu ya, dengan sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Intinya akan baik-baik aja, gitu ya. Nah, kita akan introspeksi di sini. Apakah kita termasuk yang ego lemah, gitu ya? Cirinya apa? Cirinya adalah dalam menghadapi masalah, yaitu dengan cara menyangkal. Ya, enggak, saya enggak gitu kan, atau menyalahkan lingkungan atau di luar diri kita atau menuduh, ya, itu ciri egonya lemah. Nah, kalau egonya kuat, ya, jadi dalam menghadapi masalah, itu dengan cara menerima dan bertanggung jawab dan solutif. Nah, ini intinya. Jadi, kita ada di mana nih sekarang gitu ya, dalam tentunya kalau ada teman-teman di saat ini mempunyai tantangan yang sedang dihadapi gitu. Nah, ini yang mau saya share. Kita akan berbagi, kita akan dialog ya, seperti biasa gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang konkret dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi akhirnya kita akan belajar secara konkret bukan secara teori. Itu yang paling penting gitu. Oke, boleh sharing dulu. Kira-kira teman-teman dari apa yang saya paparkan ada pertanyaan? Sudah jelas ini? Oke. Kalau begitu, apakah teman-teman sekarang ini apakah mempunyai tantangan yang sedang dihadapi yang membuat
galau mungkin ya, terus membuat kekhawatiran, kecemasan, boleh di chat mungkin, silakan kalau memang iya lagi menghadapinya, silakan. Saya Iya, siapa ini? saya Aske. Oh oke, Aske. Oke, Kegalauannya sama Ego sebagai orang tua menghadapi teenagers lagi-lagi ya. Kan memang kita sekarang ya bisa bilang Egonya lagi cari jika anak yang sudah mulai teenagers mempunyai ego yang mulai besar juga, mempunyai keinginan juga. Terkadang suka bentrok gitu. Udah tahu konsepnya, tapi pada kenyataannya ketika kita berhadapan langsung, di situ yang suka terjadi bentrok. Gitu Kang Dani. Iya, oke. Sip, nanti kita akan selesaikan ya. Nanti teman-teman tolong bawa ini ya, bawa kertas, bawa catatan, bawa pulpen. Saya akan mencoba akan saya coba untuk coaching ya, untuk coaching nanti jadi akan bimbing. Oke, sorry saya kayaknya harus ganti baterai nih. Bentar ya. Ada yang lain mungkin yang sharing masalahnya apa? Silakan. Atau di chat mungkin, silakan. Anda ini nggak ada suaranya. Oke, nah udah. Maafkan, belum. Sip. Sudah sip. Oke, Teh Fitri Kang, bagaimana cara menerima keadaan atau orang, tapi yang menerima dengan kesadaran bukan tipe-tipe menerima yang ya terima aja lah, mau gimana lagi. Ya, ya, ada lagi nggak? Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman sekarang lagi menghadapi sebuah permasalahan yang tadi seperti Aske gitu ya, yang lain bagaimana? Gitu. Kang, kalau menghadapi dengan diam, apakah itu ego, Kang? Oke. Apakah dengan diam itu, apakah itu ego? Saya perlu tahu juga sih, seperti apa Mbak Didi konkretnya ya, karena kan saya nggak bisa general kan bisa misalnya. Jadi gini Kang, kalau aku tuh kan orangnya nggak suka konfrontir sesuatu. Nah jadi ketika ada satu problem yang harus agak diargumentasi lah ya hitungannya. Nah aku lebih banyaknya diam aja gitu, lebih baik aku cooling down sendiri. Tapi dengan begitu kenapa jadi hilang persoalannya, jadi hilang? Apakah yang aku hadapin orang tersebut memang dia yang keras atau aku yang keras nih Kang? Oke, persoalannya itu ketika diam, persoalan itu jadi hilang. Hilang seperti apa yang dimaksud sama Mbak Didi? Nggak dibahas lagi ceritanya. Oke, berarti ngendap sebenarnya. Oh, ngendap ya? Iya, ngendap. Rasanya gimana? Ngendap nggak sih sebenarnya? Iya, mungkin ya, ngendap. Ngendap, nggak ada solusinya kan? Nggak ada solusinya.
Ya, itu ngendap dan itu bisa berkumpul tuh di jiwa kita, Mbak Diti. Gitu. Itu lumayan akan membebani jiwa gitu di situ. Nah, itu berarti ada sikap kita yang perlu diubah gitu. Ya, apakah benar dengan diam gitu. Oke, sip, saya tangkap ya itu juga ya. Nanti akan kita coaching nih ya, apa yang kita perlu ubah nanti masing-masing. Jadi siapin aja pulpen sama coretan. Kang, ada satu lagi dari Kang Andri. Oh, gimana katanya? Ya, bagaimana membedakan apakah sesuatu itu ego pribadi atau ego lawan bicara kita? Bisa ditanyakan ke dirinya yang sejujurnya, bisa ya. Jadi sejujurnya apakah itu adalah ego saya atau egonya di luar diri saya, gitu ya. Bisa ditanyakan sebenarnya, ya. Jadi hanya saja yang perlu kita sadari adalah tadi saya ada sebuah slide, salah satu tanda ego lemah adalah menyalahkan, ya, menuduh. Nah, ego kuat itu apa tadi tipenya? Bertanggung jawab. Jadi ketika sesuatu yang dihadapi oleh diri kita, apapun itu, apapun ya, mau penghinaan kepada kita pun, misalnya ya, mau ada orang fitnah sekalipun kepada kita, kita tidak menyalahkan orang lain. Itu ego yang kuat tuh menerima apa yang perlu saya lakukan. Apa yang perlu saya ubah, apa yang perlu saya hentikan. Mungkin karena kan pasti ada andilnya. Kenapa kita akhirnya difitnah, kenapa kita direndahkan, kenapa kita banyak hal gitu kan yang dialami. Ya. Kalau tadi juga di parenting misalnya Teh Aske dengan anaknya gitu kan. Bukan fokus keluar, bukan, tapi fokusnya ke dalam. Ya. Jadi fokusnya ke dalam apa yang perlu saya lakukan. Jadi ini penting banget. Jadi kita akan belajar bertanggung jawab atas diri kita, hidup kita, apapun itu. Ya, karena yang paling bisa dikendalikan adalah diri kita ini. Ya, bukan orang lain kan? Kita bisa nggak bisa mengubah atau mengatur-ngatur pola orang lain? Ya, bisa. Orang lain itu bisa di luar diri kita, bisa pasangan, bisa anak, bisa tetangga, bisa rekan kerja kita dan lain sebagainya kan nggak bisa ya kalau kita punya ekspektasi terus menerus bahwa membaikan keadaan itu adalah menuntut mereka berubah, ya sampai kapan ya, meskipun Anda punya konsep atau punya kepercayaan bahwa konsep yang benar itu begini, misalnya kamu tuh harusnya begini dan lain sebagainya, misalnya ke anak misalnya gitu kan, kok kamu gitu sih gitu kan caranya, nggak gitu kan. Nah, dengan menyampaikan itu ya, apakah bisa mengubah anaknya misalnya gitu ya? Kan enggak kan ya, atau ke siapapun juga enggak kan. Yang paling realistis kebanyakan pernah ngalami enggak kita dulu yang bertanggung jawab, kita yang berubah, sehingga di lingkaran atau sekitar kita itu akhirnya berubah juga gitu. Jadi paling penting kita yang mempunyai ego yang kuat itu adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab atas yang dihadapi, atas keputusan-keputusan yang kita ambil selama ini gitu, atau perasaan, kejadian, fakta-fakta yang terjadi itu kita yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi stop melakukan alasan, excuse, terus menyangkal, ya, mengabaikan itu, ignorance misalnya gitu,
bukan saya itu mah gitu kan. Dia aja gitu kan. Saya udah kayaknya udah bener nih, saya udah bener nih gitu kan. Dia nih yang masih gitu. Nah, itu masih punya ego yang lemah. Jadi stop untuk menunjuk orang lain. Nah, ego yang kuat itu adalah terus-menerus menunjuk kita. Menunjuk kita itu bukan menyalah-nyalahkan diri kita, bukan. Beda lagi ya. Tapi nunjuk ini adalah apa yang perlu saya lakukan nih, gitu. Apa yang perlu saya transformasi lagi dan terus-menerus. Itu yang perlu dilakukan, gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Oh, ada. Bagaimana membedakan aku dan aku? Oke. Bahasanya nanti itu mah Mbak Rina, aku dan aku. Nanti. Ya, kita downgrade dulu. Down to earth dulu ya, Mbak Rina. Oke, Mbak Diana, bagaimana cara menghadapi orang yang pakai ego karena orang tersebut mempunyai kedudukan tinggi, tapi egonya sangat kuat. Nah, ini egonya sangat kuat apa lemah nih gitu kan? Karena apa ya? Banyak orang yang menilai ego kuat itu ego yang nggak mau ngalah, misalnya gitu ya. Itu kita labeli dia egonya sangat kuat banget sih, nggak mau ngalahan. Nah itu tuh ego yang lemah itu tuh. Kenapa? Dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Dia tidak mau ada kritikan. Dia tidak mau dianggap salah gitu ya. Itu ego lemah itu ya. Itu bukan ego yang kuat ya. Ya jadi itu ego yang lemah. Ya, jadi makanya kita perlu belajar tentang ego. Jadi banyak yang salah kaprah soalnya, ya. Jadi oke, gimana cara menghadapinya? Oke, nanti catat aja ya di situ. Ya. Catat masalahnya apa di situ, nanti kita akan lakukan gimana cara menghadapinya atau mengubahnya. Ada yang lain nggak?